Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kali ini kita akan membahas buku Sahabat-sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Sekarang kita akan menceritakan kisah tentang seorang sahabat yang menjadi pemimpin pasukan pada saat penaklukan Persia, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kisah uh, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Abu Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan selanjutnya kita akan membahas kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surganya nanti. Nah, dan beliau juga termasuk salah satu dari anggota Majelis Syuro yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kita lihat kisahnya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah Rasulullah itu menebus kedua orang tuanya untuk beliau pada saat beliau memanah musuh-musuh Allah di saat perang Uhud. Nah, jadi saat ini begitu bangga karena baru pertama kali Rasulullah itu menebus kedua orang tuanya kepada umat muslim, yaitu kepada beliau. Nah, siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Jadi sahabat Abi Waqqas ini dia salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin surga, seperti yang disampaikan tadi, salah seorang sahabat angkatan pertama, dan juga anggota Majelis Syuro yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Dan beliau adalah paman Rasulullah dari jalur ibu, dan dia adalah pahlawan perang Qadisiyah, penaklukan Al-Madain, dan yaitu pemadaman api orang-orang Majusi yang disembah oleh selama-lamanya. Nah, siapakah saat ini? Jadi saat ini di masa kecil, usianya 17 tahun. Dia masuk Islam itu pada saat usia 17 tahun. Berarti masih sangat muda sekali. Dia termasuk orang yang baik, mudah menerima kebenaran ketika beliau masih jahiliyah. Dan beliau termasuk sahabat yang masuk Islam itu karena Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia mau masuk Islam, jadi orang tuanya tidak menginginkan dia masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwasanya ayat Al-Ankabut ayat 8 ini turun karena beliau. Isinya itu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Yang dimaksud keduanya itu adalah kedua orang tua. Nah, pada kisahnya saat ini berkata, aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Jadi ketika dia di masa jahiliyah termasuk orang yang berbakti pada ibunya. Bahkan ibunya juga sangat mencintainya. Namun ketika aku masuk Islam, ibunya berkata, wahai Sa'ad, agama apa yang telah engkau ikuti ini? Engkau harus meninggalkannya, atau aku tidak akan makan minum sampai aku mati sehingga engkau disalahkan karena kematianku. Orang-orang akan memanggilmu, hai orang yang membunuh ibunya. Sehingga pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh ibunya, dan akhirnya beliau tetaplah masuk dalam Islam. Dan ternyata ibunya memang tidak makan dan minum dalam waktu yang sangat lama dan sampai kelaparan. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dipanggil oleh orang-orang, disebutkan bahwasanya ibunya, bagaimana kondisi ibunya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun menuju kepada ibunya, mengatakan bahwasanya, jangan engkau melakukan hal itu wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama ini karena apapun, ya. Bahkan ini sebuah kalimat yang barangkali sulit disebutkan oleh orang zaman sekarang, ya. Jadi dikatakan, ibuku, engkau mengetahui demi Allah bahwa seandainya engkau mempunyai 100 nyawa, lalu satu demi satu ia melayang, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini. Begitu keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas di atas kebenaran. Nah, dan akhirnya ibunya pun kalah, dan akhirnya dia makan pada waktu itu. Itu kisah keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan seperti ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan, ini adalah pamanku, adalah seseorang yang menunjukkan pamannya. Adakah seorang yang menunjukkan pamannya kepadaku? Nah, jadi beliau membangga-banggakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pamannya. Nah, gitu ya, meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu muda, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas sesuai dengan hadis-hadis yang biasanya termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, dan dia termasuk orang-orang yang pertama dalam Islam. Beliau menjaga Nabi. Nah, ini terjadi suatu malam. Jadi pada suatu malam Nabi tidak bisa menjamkan mata karena khawatir adanya serangan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku. Aisyah lalu berkata, tiba-tiba kami mendengar suara senjata. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian
Aku wahai Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku datang untuk menjagamu. Maka Rasulullah tidur dengan tenang sampai aku mendengar dengkurannya, kata si Aisyah. Nah, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu beliau menjaga Nabi, mana tahu ada serangan yang tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, oh ya, si Sa'ad ini dia termasuk orang yang doanya itu sangat makbul. Ya, doanya sangat makbul. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan seperti ini, ya Allah kabulkanlah Sa'ad jika dia berdoa kepadamu. Jadi doanya sangat mustajab nih. Banyak orang-orang yang terkena dampak dari doanya Sa'ad. Salah satunya ini. Jadi pada waktu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang gubernur di Kufah ya. Jadi ada orang yang menyampaikan, mengadukan perihal Sa'ad pada waktu beliau menjadi seorang gubernur itu kepada Umar bin Khattab. Itu pada waktu Umar bin Khattab yang menjadi seorang khalifah ya. Si orang Kufah mengatakan Sa'ad tidak becus salatnya. Maka Sa'ad berdiri dan berkata, sungguhnya aku adalah orang Arab yang pertama yang melepaskan anak panah di jalan Allah. Kami berperang bersama Nabi, kami tidak mempunyai makanan selain dedaunan, sampai-sampai salah seorang dari kami mengunyahnya seperti unta atau domba tanpa memakan makanan pendamping. Kemudian Bani Asad mendukungku di atas Islam. Jika demikian adanya, ya artinya tidak betul salatnya, sungguh aku telah merugi dan sia-sialah amal perbuatanku. Dan sebenarnya Umar bin Khattab sudah tahu tidak mungkinlah Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak bisa dalam salat, tidak becus dalam salat, karena dia adalah duluanlah Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi muslim dibandingkan Umar bin Khattab. Seperti itu. Nah, sehingga pada waktu itu Umar memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dikatakanlah bahwasanya ada yang mengadu bahwasanya engkau tidak becus dalam salatnya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, demi Allah aku melakukan salat bagaimana Rasulullah itu melakukannya. Dengan tidak mengurangi sedikit pun aku melakukan salat Isya dengan memanjangkan 2 rakaat pertama dan meringankan 2 rakaat terakhir dan seterusnya. Lalu Umar berkata, kami tidak mengiramu kecuali demikian wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga pada waktu itu si Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendoakan orang yang mengadukannya itu, karena itulah sebuah membohongi ya, memberikan berita hoax. Lalu si Sa'ad ini berdoa, sungguh demi Allah aku akan mendoakannya dengan 3 hal. Ya Allah, seandainya hambamu ini bohong, berdiri karena ingin riya dan karena ingin dilihat oleh orang lain, maka 1, panjangkanlah umurnya. 2, dilanggengkanlah kefakirannya. Jadi dia disuruh hidup fakir, kemudian timpakanlah kepadanya segala macam fitnah. Dan ternyata si ini ya, yang mendoakan itu Usama bin Qatadah, dia mendapatkan hal yang didoakan oleh Sa'ad ini. Umurnya panjang, kemudian dia menjadi orang yang meminta-minta di jalanan. Kemudian di masa tuanya pun dia seringkali menggoda perempuan-perempuan yang lewat itu. Nah, begitu akhir hidup dari orang yang tadi mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab. Selain itu ada lagi kisah yang lain. Jadi pada suatu hari ya, ini seorang laki-laki bernama Al-Harits bin Barsa datang sementara dia sedang berada di pasar. Al-Harits ini berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad bin Abi Waqqas ini punya panggilan namanya Abu Ishaq ya. Nah, dia mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, aku tadi bersama Marwan, lalu aku mendengarnya berkata, sungguhnya harta ini adalah harta kami. Kami memberikannya kepada siapa yang kami hendaki. Lalu Sa'ad mengangkat tangannya, dia berkata, apakah aku harus berdoa? Di depan Marwan itu dia berkata seperti itu, apakah aku harus berdoa? Lalu Marwan langsung melompat dari singgasananya dan memeluk Sa'ad. Dia berkata, tolong mohon jangan lakukan itu, demi Allah jangan lakukan itu wahai Abu Ishaq. Takut karena doanya yang sangat mustajab. Kisah yang lain adalah ketika Umar bin Khattab nih. Jadi dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, seorang hamba sahaya Sa'ad keluar dengan memakai baju baru. Nah, jadi hamba sahayanya Sa'ad keluar dengan menggunakan baju baru. Angin berhembus sehingga menyingkap pakaiannya. Maka Umar memukulnya dengan tokat kecil. Lalu Sa'ad datang untuk menghalangi Umar, tetapi Umar malah memukul Sa'ad dengan tokat kecil. Lalu Sa'ad menyingkir lalu mendoakan kecelakaan untuk Umar. Maka pada waktu itu Umar langsung menyerahkan tokat itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Umar langsung mengatakan, lakukanlah kisah kepadaku. Tetapi karena Sa'ad bin Waqqas ini doanya makbul, Umar pun khawatir, Umar pun takut, dan akhirnya Sa'ad pun memaafkannya. Nah, jadi inilah keutamaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas itu yang doanya sangat mustajab. Ya. Lalu ada yang bertanya nih, ditanyalah, kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan itu? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan itu pada saat perang Badar.
Nah, setelah itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi. Kemudian aku berkata, "Ya Allah, goncangkanlah laki-laki mereka, buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, lakukanlah." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad." Seperti itu ya. Kemudian di saat perang Uhud, pada perang Uhud ada 9 orang yang bersama Rasulullah, 7 orang wafat semuanya, tinggallah 2 orang, yaitu tinggal Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Si Sa'ad bin Abi Waqqas dengan anak panahnya, karena dia ahli panah, di masa kecilnya dia ahli panah, lalu dia panah terus gitu, sehingga sampai-sampai Rasulullah itu menebus saat itu. Jadi ini kata Rasulullah, "Saat, lepaskanlah wahai Saat, akhir ibuku menjadi tebusanmu." Sehingga anak panahnya si Saat ini luar biasa. Terkadang satu anak panah itu bisa menembus 2 orang sekaligus, ya. Nah, ini ada juga yang mengatakan langsung mengenai kening laki-laki. Aku melepaskannya dan mengenai kening laki-laki itu, lalu dia terjatuh dan terbuka auratnya, dan sempat Rasulullah itu tertawa sehingga gigi geramnya terlihat. Nah, begitu dia Rasulullah sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat perang Uhud pernah melihat ada 2 orang yang laki-laki yang berperang membela Nabi Muhammad SAW, dan keduanya memakai baju putih. Padahal saat ini tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya, dan ternyata itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Jadi saat ini bertemu dengan malaikat Jibril dan Mikail dan saat perang Uhud ya, karena waktu itu orang-orang sudah terdesak ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke masuklah di masa, jadi Rasulullah sudah wafat ya, kemudian Abu Bakar juga sudah wafat, lalu tibalah di masa Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin. Pada waktu itu Umar bin Khattab hendak berangkat menuju ke medan perang melawan orang-orang Persia ya. Umar bin Khattab awalnya ingin berangkat, lalu ini Umar bin Khattab mengatakan, "Demi Allah, aku akan memukul raja-raja Ajam dengan raja-raja Arab." Nah, lalu Umar menulis surat kepada gubernur-gubernurnya, "Jangan membiarkan siapapun yang mempunyai senjata atau kuda atau kekuatan atau pendapat, kecuali kalian harus memilihnya." Artinya kepada seluruh gubernur harap segera mengutus orang-orang untuk ikut serta dalam peperangan itu melawan Raja Persia ini ya, termasuk kerajaan yang paling kuat di dunia pada waktu itu ya. Dan akhirnya ada beberapa sahabat yang mengusulkan, "Wahai Umar bin Khattab, jika seandainya engkau ikut pada peperangan ini, jika seandainya menang, alhamdulillah. Tapi jika seandainya kalah, maka negeri benar ini kacau, umat Islam jadi kacau. Lalu sebaiknya engkau jangan berangkat, engkau utuslah seseorang." Lalu siapa, kata Umar bin Khattab. Mereka berdiskusilah siapa sekira-kiranya yang pantas untuk menjadi pemimpin Islam berangkat ke kerajaan Persia ini. Lalu dapatlah si Umar bin Khattab ini yang katakan, "Aku sudah menemui siapa dia." Siapakah dia? Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Sa'ad bin Abi Waqqas yang digelar dia singa yang tangguh, yang kuku-kukunya masih tersembunyi ya, seperti itu. Pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang mengurusi zakat di Hawazin, lalu tiba-tiba surat datang kepada Sa'ad untuk menghadap Umar. Lalu Umar langsung mengatakan bahwasanya engkau diamanahkan untuk memimpin peperangan di Persia atau di Irak ya. Nah, ya, lalu Abdurrahman bin Auf ini berkata, "Seekor singa dengan kukunya yang tajam adalah Sa'ad bin Malik Az-Zuhri atau Sa'ad bin Abi Waqqas." Pada saat itu di peperangan ya, di medan perang, di tepatnya di Qadisiyah ya, pada saat hendak perang Qadisiyah, si Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengalami penyakit ya, yaitu seperti bisul gitu di pahanya, seperti encok, bisul dan luka yang bernanah, sehingga beliau tidak bisa bergerak, itu. Maka pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas menunjuk seseorang sebagai wakilnya, yaitu Khalid bin Al-Fatah. Jadi pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas diberikan sebuah tenda dan beliau memerintahkan dari jauh. Apapun yang dia inginkan kepada prajuritnya, dia tulis dalam sebuah surat lalu dilemparkan kepada Khalid bin Al-Fatah. Lalu Khalid ini nanti akan menyampaikan kepada seluruh pasukan. Dan di dalam posisi seperti itu ya, jika seandainya orang-orang Persia itu pergi ke tempat Sa'ad bin Abi Waqqas, menyerang Sa'ad bin Abi Waqqas pada waktu itu, maka sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu pada waktu itu masih lemah, tidak bisa berdiri. Kalau seandainya ada orang Persia menyerang Sa'ad, mungkin bisa jadi Sa'ad bisa meninggal. Tapi ternyata tidak bisa, karena memang kekuatan yang sangat rapi, sangat terstruktur kali. Bahkan di sini disebutkan di saat ketika peperangan melawan Persia itu, si Sa'ad ketika memimpin dia tertib sekali administrasinya, ada juru ahli bahasa, ada juru tulisnya, ada yang menjadi pembagian harta, ada yang
menjadi pemutus keadilan pada waktu perang ya. Ada juga yang disuruh untuk membacakan Quran yang berhubungan dengan jihad pada waktu perang untuk menambah motivasi para pasukan muslim pada waktu perang. Ya, seperti itu. Dan meskipun beliau hanya berada pada tenda, tidak ikut perang, beliau berhasil mengalahkan orang-orang Persia pada waktu itu dan memberikan sebuah kemenangan ketika Qadisiyah ya, daerah Qadisiyah itu takluk. Itu disebutkan ketika Qadisiyah itu takluk, maka untuk penaklukan di kota-kota besar lainnya di Persia itu sangat mudah karena benteng Qadisiyah itu sangat kuat sekali, dan ketika mereka berhasil memenangkan di Qadisiyah, maka itu akan mempermudah jalannya untuk menaklukkan kota-kota yang lain. Dan itu memang terbukti. Jadi setelah Qadisiyah ditaklukkan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan peperangan menuju ke Al-Madain. Madain ini adalah ibu kota dari kerajaan Persia. Di sana ada sungai yang terbentang ya, sungai, kalau di sini disebutkan sungai Dajlah. Nah, sungai ini sangat deras airnya dan sulit untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Sungainya sangat deras sekali. Dan ternyata sebelum mereka menyeberangi, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mimpi. Yang inti mimpinya adalah bahwasanya dia mimpi pasukan berkuda kaum muslim itu terjun menyeberangi sungai Dajlah yang mengalir kuat. Ia bergerak maju dari tepi sungai yang sedang pasang hebat. Nah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas besok harinya dia sampaikan kepada pasukan, jangan takut, kita tetap menyeberangi sungai itu. Orang-orang jadi bingung, wah ini nggak bisa, ini kita hanyut nanti gitu, nggak bisa kita seberang. Lalu kata Sa'ad bin Waqqas, ini Allah akan menolong kita. Dan akhirnya terjadilah sebuah karomah, di mana pada waktu itu pasukan perang Sa'ad bin Abi Waqqas jalan di atas air, teman-teman. Ini tidak pernah ditemui oleh orang-orang zaman itu, bahkan termasuk zaman ini. Sehingga para pasukan Yazdajir ya, yang menjadi pemimpin pasukan Persia itu atau raja Persia itu, dia langsung mengatakan, ini kita nih perangnya bukan manusia, ini kita nih perangnya melawan jin ini. Karena bisa pasukan muslim itu berjalan di atas air. Kalau di buku Imam Ibnu Katsir disebutkan itu memang telapak kaki itu di atas air ya. Tapi kalau di buku ini tidak disebutkan ini apakah dia di atas air tidak ya. Tapi kalau sepertinya, kalau saya tangkap di buku ini dijelaskan dia tidak di atas air, tapi hanya sebatas betis itu, airnya seperti itu. Nah, ini karomah luar biasa. Padahal itu airnya sangat sungai itu sangat dalam, sekitar 6 meter, dan airnya deras. Tiba-tiba mereka bisa jalan di atas sungai gitu. Pergilah mereka ke Al-Madain, ke ibu kota kerajaan Persia pada waktu itu, dan mereka kaget dan akhirnya semuanya kabur. Dan ketika pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas sampai di Al-Madain, semua Al-Madain sudah kosong karena rajanya sudah kabur. Dan sehingga pada waktu itu dikuasailah daerah-daerah Persia, kerajaan-kerajaan di Persia itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Dan ini terjadi pada tahun ke-20 Hijriah, penaklukan Irak ya. Ini sangat besar sekali peran Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhirnya nanti Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan seseorang untuk bisa memerintah di daerah sana. Dan si saat ini nanti dipilih oleh Umar bin Khattab menjadi seorang gubernur di Kufah. Namun pada waktu itu suatu hari beliau dicopot oleh Umar bin Khattab. Ya, karena tadi banyak yang mengadu bahwasanya saat itu tidak bisa dalam sholat itu kan. Lalu si Umar ini melihat saat ini mesti dipecat karena khawatir saat ini bakal dimunculkan fitnah besar itu, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dipecat. Maka salah satunya sebagai bukti bahwasanya saat itu dipecat bukan karena kesalahannya lah, ketika hendak wafat, maka beliau memilih majelis syuro ya, 6 orang sahabat untuk mendiskusikan siapa yang berhak memimpin Islam lagi sepeninggal beliau. Maka ditunjuklah 6 orang sahabat, Talha, Zubair, Utsman, Ali ya, kemudian Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Lalu sempat Umar mengatakan, siapa yang mereka tunjuk sebagai khalifah, dialah khalifah sesudahku. Jika yang terpilih adalah Sa'ad, tetapi jika tidak, hendaklah orang yang terpilih sesudahku meminta bantuan Sa'ad karena aku memberhentikannya sebagai bunuh Kufah, bukan karena dia tidak mampu atau karena dia berkhianat. Jadi ketika Majelis Syura ini sudah rapat dan terpilihlah Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Di masa akhir-akhir kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi fitnah, terjadi adanya pemberontak yang menyebutkan misalnya Utsman itu nepotisme, Utsman itu berbuat hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya terjadilah fitnah itu. Dan pada waktu itu si Sa'ad bin Abi Waqqas memilih untuk menyingkir dari fitnah itu. Ya, menyingkir dari fitnah itu. Dia berpatokan pada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang merasa cukup, yang tersembunyi tidak dikenal. Ya. Bahkan si anaknya itu sempat mengatakan seperti ini ya, ini ya di sini berarti ya. Nah, dari Amir bin Sa'ad bahwasanya ayahnya saat sedang mengurusi domba-dombanya, lalu anaknya Umar datang kepadanya. Ketika melihatnya, Sa'ad berkata, aku berlindung kepada Allah dari keburukan pengendara ini. Ketika Umar sampai kepadanya, dia berkata, ayah, apakah engkau rela menjadi orang pedalaman mengurusi domba-domba, sedangkan di Madinah itu orang-orang sedang berebut kekuasaan? Maka Sa'ad memukul dada Umar dan berkata, diam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya hati, tersembunyi atau tidak dikenal. Dan sehingga pada waktu itu, si Sa'ad bin Abi Waqqas tidak terlibat pada perang Jamal, tidak terlibat pada perang Siffin. Nah, seperti itu. Oke, Sa'ad bin Abi Waqqas karena doanya yang mustajab, beliau juga membela saudara-saudaranya. Jadi ada satu hari ini disebutkan dari Mus'ab bin Sa'ad, dari Sa'ad bahwasanya bahwa ada seorang laki-laki menghina Ali bin Abi Thalib nih. Lalu Sa'ad bin Malik, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, berdoa untuk kecelakaan orang yang menghina Ali tersebut. Lalu seekor unta betina atau unta jantan menyeruduknya dan mati seketika karena doa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Oke, di akhir-akhir kehidupannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini buta gitu. Dia sudah buta dan ada anak-anak yang mengatakan kepadanya itu, kenapa engkau ini kan doamu makbul gitu kan. Nah, doamu makbul. Kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri gitu? Kenapa engkau justru kan doamu makbul ini? Lalu apa kata si Sa'ad? Anakku, ketetapan Allah itu atasku lebih baik daripada penglihatanku. Nah, begitunya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memandang dunia ini. Ya, biarlah mata saya buta itu kan, seperti itu. Dan akhirnya di sini diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di ranjangnya, dan beliau nanti dimakamkan di Baqi ya, bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain. Mungkin itu saja kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan selesainya kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini selesailah buku tentang sahabat-sahabat Rasulullah jilid pertama. Nanti kita akan lanjut ke jilid yang kedua.